Assalamualaikum para mams dan bunda hebat. Ketemu lagi dengan saya Bunda Twin. Apa kabar nih mams dan bunda semua? Semoga kita selalu sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Di videoku kali ini aku akan share lagi nih budgetingku untuk bulan November. Alhamdulillah nih mams, Pak Su masih bisa menerima gaji untuk bulan ini. Dan biasanya kalau gaji Pak Su semuanya aku yang kelola. Alhamdulillah Pak Su mempercaya aku untuk mengelola keuangan rumah tangga kami. Budgeting ini adalah salah satu caraku menghargai nafkah yang diberikan Pak suami kepadaku. Dan aku juga bertanggung jawabkan untuk mengelola keuangan kami supaya kebutuhan terpenuhi dan semua kewajiban bisa terbayarkan. Sebelum masuk ke anggaran, aku mau ngasih tahu dulu nih untuk teman-teman dan para bunda hebat semuanya. Kalau aku bukanlah pakar keuangan ya. Aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Dan aku juga tidak bermaksud pamer, aku hanya ingin sekedar sharing supaya teman-teman menjadi semangat untuk membuat anggaran setiap bulannya. Dengan membuat anggaran, keuangan kita akan jadi lebih baik. Jangan karena gaji kita kecil, kita berpikir untuk apa membuat budgeting, gajiku kecil. Nah, karena gaji kita kecil, makanya kita membuat budgeting. Kalau gaji kita besar kayak Raffi Ahmad mah nggak usah dikelola lagi ya. Karena kalau uang kita banyak, kita tidak usah pusing, iya nggak mams? Kalau iya, ayo tulis di kolom komentar ya. Oke deh teman-teman, supaya nggak terlalu panjang ceritanya, kita langsung aja membuat anggaran untuk bulan November. Yang pertama tulis dulu ya, bismillah, karena sesuatu yang baik dimulai dengan membaca basmalah. Oke teman-teman, untuk bulan ini kolom atau tabel dari anggaran aku sedikit berbeda ya dari bulan yang sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu budget reviewnya itu aku pisah tabelnya. Tapi kalau untuk bulan ini aku gabungin aja ya teman-teman. Nah, ini ya kalau misalnya bulan kemarin kan ini aku pisah gitu ya untuk budget review. Tapi untuk bulan ini aku memutuskan untuk aku gabungkan aja supaya lebih bervariasi aja gitu ya, biar nggak bosen kayak gitu terus kolomnya kan, sekali-sekali diubah gitu ya biar kita nggak bosan. Oke teman-teman, langsung aja ya. Di sini aku mau tulis nih teman-teman. Yang pertama di sini aku mau tulis dulu pendapatan dari Pak suami. Nah, karena cuman Pak suami aja ya teman-teman yang bekerja. Dan alhamdulillah untuk bulan ini Pak suami menerima gaji sebesar Rp3.285.000. Gaji Pak suami tidak tetap ya teman-teman, suka berbeda tergantung lemburan. Karena bulan ini lemburannya nggak terlalu banyak ya, jadi alhamdulillah masih menerima Rp3.285.000. Oke, selanjutnya setelah kita menulis pendapatan, lanjut aja langsung ke kewajiban. Dahulukanlah kewajiban ya teman-teman, karena kewajiban itu kan benar-benar harus kita bayar ya dan nggak bisa ditunda. Nah ini ya untuk kewajiban aku yang pertama, di sini aku punya cicilan 823.000. Dan untuk arisan aku di sini 50.000. Ini tuh arisan untuk wirid RW gitu ya, wirid persatuan RW di dekat tempat tinggal aku. Dan untuk listrik masih sama gitu ya seperti bulan sebelumnya, yaitu Rp200.000. Nah total dari kewajiban aku ini adalah Rp1.073.000. Oke, lanjut ke pos kebutuhan ya teman-teman. Di sini aku budgetkan untuk anggaran beras di sini 200.000. Bulan kemarin aku anggarkan 150.000 untuk 15 kilo beras gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kurang, aku masih nambah lagi di warung gitu 2 kilo ya. Cuman gak habis sih memang yang aku beli di warung. Jadi bulan ini aku memutuskan untuk beli aja beras 20 kilo gitu kan. Kami jarang jajan di luar ya teman-teman, makanya kami tuh lebih sering makan di rumah, makanya berasnya juga banyak habisnya. Oke, lanjut untuk belanja bulanan. Di sini aku budgetkan 200.000 aja. Kalau biasanya 250. Tapi karena bulan ini budgetnya itu atau gaji Pak suami itu lebih sedikit ya teman-teman. Jadi aku
beli yang penting-penting aja gitu ya. Yang penting udah bisa dapat yang penting-pentingnya, nggak apa-apa deh. Makanya 200.000 aja untuk bulan ini, mudah-mudahan sih cukup ya. Oke, lanjut untuk belanja mingguan. Di sini aku budgetkan 130.000 untuk satu minggu. Biasanya kan 150 ya. Jadi di sini aku kurangin aja supaya semuanya itu tetap bisa terpenuhi ya posnya. Jadi 130.000 dikali 4 di situ jadinya 520.000 rupiah. Untuk susu anak-anak di sini masih sama ya teman-teman, yaitu 500.000 rupiah. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup nanti aku akan ambil aja dari uang tabungan aku. Lanjut untuk Pampers, di sini aku budgetkan 130.000 rupiah aja. Karena bulan kemarin itu sisanya lumayan banyak juga kan. Untuk paket data di sini 85.000 ya, karena udah aku cek harga paket data itu udah naik jadi 85.000. Lanjut untuk gas di sini aku budgetkan 25.000 ya, karena bulan kemarin aku budgetkan 50.000. Itu masih sisa dan gasnya juga masih banyak gitu. Jadi mudah-mudahan aja bulan ini 25.000 itu cukup. Oke, selanjutnya 100.000 aku budgetkan untuk bensinnya Pak suami. Dan yang kebutuhan yang terakhir yaitu adalah kebutuhan ayah, yaitu adalah 300.000 rupiah, dan itu memang nggak bisa dikurangi ya teman-teman. Itu udah pas. Untuk kebutuhan Pak suami satu bulan itu udah mencakup ganti oli motor sama juga pangkasnya Pak suami ya. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Oke, total untuk kebutuhan yaitu adalah 2.060.000 rupiah. Lanjut lagi ke dana lain-lain. Di sini aku budgetkan 50.000 aja untuk dana tak terduga, dan dana kesenangan juga 50.000. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi total untuk dana lain-lain ini adalah 100.000 rupiah. Kalau misalnya ada kebutuhan darurat banget gitu ya, aku juga bisa pinjam atau ambil dulu dari sinking fund dana darurat, atau aku bisa pinjam tabungan aku dulu gitu ya teman-teman. Nah, untuk sinking fund bulan ini aku isinya tuh sedikit banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ngisinya sedikit, yang penting nggak jadi tabungan halu. Walaupun aku ngisinya sedikit, tapi ini nggak akan aku ganggu gugat ya teman-teman. Karena untuk apa diisi tabungan itu banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya nanti karena budget kurang gitu diambil lagi gitu kan. Jadi mendingan sedikit diisi tapi bukan tabungan halu gitu. Oke, di sini total untuk sinking fund aku adalah 50.000 rupiah. Jadi aku budgetkan aja 10.000 untuk masing-masing pos ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku punya 5 sinking fund. Walaupun cuma sedikit nggak apa-apa, yang penting aku masih bisa konsisten untuk mengisi sinking fund aku ini. Oke, total untuk semua anggaran aku untuk bulan ini adalah 3.283.000 rupiah. Alhamdulillah masih ada sisa ya teman-teman dari pendapatan 3.285 dikurangin total semua anggaran 3.283.000. Jadi alhamdulillah masih ada sisa 2.000 rupiah. Nggak apa-apa sisanya sedikit ya teman-teman, yang penting yang lainnya tercukupi dulu. Karena ini kurang jelas, jadi ya udah aku perjelas lagi menggunakan pulpen supaya jadi lebih jelas dan jadi lebih menarik gitu ya. Alhamdulillah nih teman-teman udah selesai untuk menulis anggaran untuk bulan ini. Jadi walaupun misalnya gaji kita kecil, kita juga harus membuat anggaran ya teman-teman, supaya keuangan itu menjadi lebih terarah gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman di bagian mana yang mungkin kita bisa press pengeluaran kita di saat pendapatan kita menurun gitu. Jadi inilah gunanya untuk membuat budgeting ya teman-teman. Dan jangan lupa juga lakukanlah review sesering mungkin supaya keuangan kita enggak kebablasan. Nah inilah ya teman-teman daftar belanja bulanan aku yang udah aku tulis. Ini untuk belanja dapur sama kebutuhan anak yang udah habis, ini udah aku tulis di sini ya. Jadi kalau pas mau belanja bulanan tinggal ditulis aja apa-apa aja yang ada di buku ini, dipindahkan ke kertas kecil langsung dibawa gitu ya. Jadi bisa lebih pasti apa aja yang mau dibeli. Oke, lanjut di sini aku mau masukkan dulu nih teman-teman uang ke dalam dompet pintar. Bagian ini adalah bagian yang sangat menyenangkan menurut aku.
Oke, yang pertama di sini cicilan Rp823.000. Langsung aja aku masukkan ke dalam dompet pintar ini. Jangan lupa dihitung ya teman-teman, supaya yang dimasukkan itu uangnya pas. Oke, udah selesai cicilan, lanjut ke arisan. Di sini 50.000 langsung aja aku masukkan. Dan untuk listrik itu udah aku isikan token seperti biasa. Oke, untuk beras di sini udah aku belanjakan ya teman-teman. Ketika aku belanja bulanan, cuman videonya akan tayang setelah video ini. Nah, untuk budget beras di sini aku buat 200.000 ya, dan beras yang udah aku beli harga 195.000 20 kilo gitu ya. Jadi di sini masih ada sisa Rp5.000. Alhamdulillah dari budget beras ini masih bersisa. Lanjut untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 200.000 dan itu juga udah aku belanjakan sebesar 163.000 ya. Jadi di sini masih ada sisanya Rp37.000. Alhamdulillah masih ada sisanya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dapur bisa dibeli lagi pakai uang belanja bulanan itu. Nah, untuk belanja mingguan 300.000-nya udah aku isikan saldo ya buat aku jualan. Jadi di sini untuk belanja mingguan 1 dan 2 aku isinya 110.000 dulu ya. Nanti kalau misalnya saldonya udah ada yang beli gitu ya, jadi aku isikan lagi ke sini kekurangannya. Lanjut untuk susu di sini aku budgetkan 500.000 dan udah aku pakai 134.000 untuk beli susu anak-anak. Dan ini tersisa Rp366.000. Mudah-mudahan aja bulan ini susunya anak-anak cukup gitu ya teman-teman. Cuman tetap aja kalau misalnya nanti kurang, aku akan pakai uang tabungan aku ya teman-teman. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya susunya habis terus tunggu gajian dulu. Oke, untuk pampers di sini aku budgetkan 130.000 dan udah aku pakai 110.000 untuk beli pampersnya anak-anak. Dan di sini masih ada sisa Rp20.000. Lanjut lagi untuk paket data di sini aku budgetkan 85.000 karena kemarin udah aku cek gitu harganya udah naik ya. Kalau sebelumnya 80.000, ini jadi 85. Untuk gas di sini aku budgetkan 25.000. Mudah-mudahan aja gas aku tuh nggak cepat habis ya. Dia gas aku tuh cepat habis kalau keseringan masak air. Nah, untuk bensin sama kebutuhan ayah, bensin 100.000, kebutuhan ayah 300.000, jadi 400 karena udah aku belikan rokok ayah 240. Jadi di sini masih ada sisanya Rp160.000. Dan untuk dana tak terduga di sini aku budgetkan masing-masing 50.000 sama dana kesenangan gitu ya. Walaupun di sini dana tak terduganya cuman sedikit, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja nggak ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini aku akan masukkan uang ke dalam sinking fund ya teman-teman. Dan karena ini uang besar jadi aku pecah dulu. Dan ini udah aku tukar uangnya jadi uang kecil. Jadi langsung aja ini mau aku tulis dulu di buku ya teman-teman. Di bagian sinking fund ini aku tulis dulu semuanya 10.000 dalam setiap kategori sinking fund. Alhamdulillah walaupun cuman sedikit aku bisa ngisi untuk bulan ini, tapi aku tetap bersyukur aku masih bisa konsisten untuk mengisi sinking fund aku ini setiap bulan. Kalau kita ingin menabung tidak perlu jumlahnya harus besar ya teman-teman. Yang penting kita utamakan dulu kebutuhan kita. Oke, yang pertama di sini tadi adalah sinking fund untuk Idul Fitri. Di situ tadi udah ada 250 ditambah 10.000 jadi 260. Untuk dana pendidikan aku udah punya 205.000 di dalam sinking fund ditambah 10.000 jadi 215. Lanjut untuk dana keinginan udah ada 300.000 ditambah 10.000 jadi 310.000. Alhamdulillah udah lumayan banyak. Dan untuk jurnal dan skincare di sini 30.000 ditambah 10.000 jadi 40.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah dana darurat. Di sini udah ada isinya 255.000 ditambah 10.000 jadi 265.000 rupiah. Alhamdulillah ini udah selesai untuk sinking fund aku. Dan ini dia ya bukunya ya teman-teman, tabelnya yang udah aku tulis. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan menghibur kalian semua. Jika ada kata-kata aku yang salah, aku mohon maaf ya teman-teman. Apalah daya, aku hanyalah manusia biasa yang pasti tidak akan luput dari kesalahan.
Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.